Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit. Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau, kitab Majmu'atur Rasail, beliau menyebutkan bahwa ada 4 adab yang perlu kita lakukan sebelum kita tidur. Beliau menjelaskan, adabun naumi yatahharu qabla naumi wa yanamu ala yaminih. Adab atau tata krama ketika tidur adalah bersuci sebelum tidur, kemudian tidur pada posisi miring ke kanan, wa yadhkurullaha azza wa jalla hatta ya'khudhahu naumu, berzikir kepada Allah hingga tertidur, wa yad'u idza staiqadha wa yuhammidullaha ta'ala, dan kemudian berdoa kepada Allah dan memujinya ketika bangun tidur. Dalam kitabnya, kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali juga menganjurkan kita agar bertaubat sebelum tidur. Beliau berkata, di antaranya, biasakan pula tidur dalam keadaan bertaubat dan meminta ampunan dari semua dosa dengan tekad tidak akan berbuat maksiat lagi. Bertekadlah untuk berbuat baik kepada semua muslim jika Allah membangunkanmu. Ingatlah bahwa engkau akan berbaring di liang kubur seorang diri, hanya ditemani oleh amalmu. Maka pada kesempatan video kali ini kembali kita akan membahas tentang amalan-amalan yang dianjurkan kita amalkan sebelum tidur setiap malam. Setidaknya ada 7 amalan sebelum tidur yang amat hebat keutamaannya. Barang siapa suka mengamalkannya dengan istiqamah, maka diampuni dosa-dosanya, didoakan oleh para malaikat, dan kelak selamat dari siksa kubur, diberikan husnul khotimah, dan kelak ditolong pada hari kiamat sehingga selamat dari siksa api neraka, bahkan akan dipanggil Allah, dipersilakan masuk surga. Kita akan mempelajarinya 7 amalan sebelum tidur ini, maka pastikan para sahabat menyimaknya hingga selesai. Namun sebelumnya, mari aminkan doa berikut ini. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa segenap kaum muslimin. Ya Allah, sihatkanlah jasmani rohani kami, panjangkanlah usia kami dalam ketaatan kepadamu, cukupilah rezeki kami, berkahilah anak-anak kami, anak cucu kami, jagalah mereka dan bimbinglah mereka agar selalu taat kepadamu. Mudahkanlah kami yang sedang sulit, mampukan kami melunasi hutang-hutang kami, sembuhkan kami yang sedang sakit. Amin, Allahumma amin. Bagi yang berkenan menyimak video ini hingga menit terakhir, saya doakan segala hajatnya dikabulkan, panjang umur, murah rezeki, hidupnya penuh kebahagiaan dan keberkahan, bahagia hidupnya, bahagia keluarganya, sakinah, mawaddah, warahmah rumah tangganya, dan kelak husnul khotimah, masuk surga, selamat dari neraka. Amin, Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, mengapa kita sangat penting melakukan beberapa amalan sebelum tidur? Melazimkan amalan-amalan yang dianjurkan Rasulullah sebelum tidur adalah sangat penting kita lakukan. Sebab setelah kita tertidur tidak ada jaminan kita panjang umur, sehingga besok pagi masih bisa bangun dari tidur. Boleh jadi Allah menjemput kita dan mentakdirkan kita meninggal dunia saat sedang tidur dan besok pagi kita telah tiada. Nah, jika sebelum tidur kita mengamalkan amalan-amalan taubat yang telah ditunjukkan Rasulullah, seandainya kita meninggal dunia saat sedang tidur, maka amalan-amalan taubat tersebut akan menjadi amalan penutup hidup kita, dan insya Allah kita mendapatkan husnul khotimah.
Berikut 7 amalan sebelum tidur, boleh kita lakukan semuanya, namun juga boleh kita pilih 2 atau 3 amalan saja untuk kita lazimkan membacanya setiap malam. Amalan yang pertama, berwudu atau bersuci sebelum tidur. Pernahkah Anda melakukannya? Pernahkah sebelum tidur Anda berwudu terlebih dahulu? Jika sudah rutin melakukannya, maka sungguh sangat beruntung, sebab orang yang tidur dalam keadaan suci akan dibersamai malaikat, yang saat dia bangun, malaikat tersebut akan mendoakannya. Diriwayatkan Imam Ibnu Hibban bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man bata tahiran, bata fi syi'arihi malakun, la yastaiqidhu sa'atan minal lail illa qala al malak Allahumma ighfir li abdika fulan fa innahu bata tahira." Siapa saja yang tidur dalam keadaan suci, yakni berwuduk terlebih dahulu sebelum tidur, maka malaikat akan tidur bersamanya di dalam pakaiannya, dan tidaklah ia bangun dari tidurnya pada suatu malam kecuali malaikat tersebut akan berdoa untuknya, "Ya Allah, ampunilah hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan suci." Amalan yang kedua, membaca doa sebelum tidur. Rasulullah menteladankan sebelum tidur membaca doa. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Rasulullah ketika akan tidur membaca doa berikut ini, Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Amalan yang ketiga, membaca istighfar sebelum tidur. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah mengajarkan sebelum tidur hendaklah membaca istighfar sebanyak 3 kali. Amalan istighfar ini akan menjadi amalan penghapus dosa sebanyak butiran pasir, sekaligus amalan husnul khotimah seandainya Allah menjemput kita saat kita sedang tidur. Adapun redaksi istighfar yang dianjurkan dibaca sebelum tidur adalah sebagai berikut: Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang Maha Hidup dan Maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah pernah bersabda, "Man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullahalazim ila akhirih 3 marratin." Siapa saja yang membaca istighfar berikut ini sebanyak 3 kali saat membaringkan badannya ke tempat tidur, membaca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih, ghafarallahu dzunubahu wa in kanat mithla zabatil bahri wa in kanat adada waraqis syajari. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya ada sebanyak buih di lautan, meskipun dosanya sebanyak jumlah daun-daun pepohonan, wa in kanat adada ramli alijin wa in kanat adada ayyamid dunya, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlah butiran pasir, meskipun dosanya ada sebanyak jumlahnya hari-hari dunia. Yang keempat, membaca Sayyidul Istighfar walaupun hanya 1 kali. Sayyidul Istighfar sangat penting kita amalkan sebelum tidur, sebab ini adalah amalan husnul khotimah. Siapa yang membacanya lalu meninggal dunia, maka dia termasuk ahli surga. Rasulullah pernah bersabda, "Wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah." Siapa saja yang membaca Sayyidul Istighfar dengan yakin pada siang hari, kemudian meninggal dunia pada hari itu sebelum memasuki waktu sore, maka kelak tercatat sebagai ahli surga.
Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha fama taqabbal an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Demikian pula siapa yang membacanya dengan yakin pada suatu malam lalu dia meninggal dunia sebelum subuh, maka dia tercatat sebagai ahli surga. Amalan yang kelima, membaca ayat kursi. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa sebelum tidur dianjurkan membaca ayat kursi sebanyak 1 kali. Idza awaita ila firasika faqra ayatal kursiyyi lan yazala ma'aka minallahi hafizun wala yaqrabuka syaitonun hatta tusbiha. Jika engkau akan berangkat tidur, maka bacalah ayat kursi, maka Allah akan senantiasa menjagamu selama engkau tidur, dan syaitan pun tidak berani mendekatimu hingga masuk waktu subuh. Amalan keenam, membaca surah Tabarak. Rasulullah menteladankan sebelum tidur membaca surah Tabarak. Dengan membaca surah ini kelak kita selamat dari siksa kubur dan siksa api neraka. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Sayyidina Jabir, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadihil mulku. Bahwa Rasulullah tidak tidur sehingga terlebih dahulu membaca surah alif lam mim tanzil dan surah Tabarak atau surah Al-Mulk. Amalan yang ketujuh, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi sebuah hadis yang berasal dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasulullah pernah bersabda, man arada an yanama ala firashihi fanama ala yaminih. Siapa saja yang akan tidur di pembaringannya lalu dia mengambil posisi miring ke sebelah kanan, thumma qara'a qul huwallahu ahadun mi'ata marrah, lalu membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Idza kana yaumul qiyamati yaqulu lahu rabbu ya abdi udkhul ala yaminikal jannah. Maka kelak di hari kiamat Allah akan memanggilnya, wahai hambaku, masuklah ke dalam surga dari sisi kananmu. Amalan yang ke-8, membaca ayat cahaya. Yang dimaksud ayat-ayat cahaya adalah 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersumber dari Sayyidina Abu Mas'ud Al-Ansari bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarati fi lailatin kafatah. Siapa saja yang baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada suatu malam, maka 2 ayat tersebut telah mencukupinya. Nah, dari 8 amalan sebelum tidur ini, jika kita sanggup mengamalkannya, sangat baik diamalkan semuanya. Namun jika tak sanggup, paling tidak kita mengamalkan 3 amalan. Pertama, membaca doa sebelum tidur. Kedua, membaca istighfar sebanyak 3 kali. Dan ketiga, membaca sayyidul istighfar walaupun hanya 1 kali. Pertama, membaca doa sebelum tidur, bismikallahumma ahya wa amut. Yang kedua, membaca istighfar 3 kali dengan redaksi sebagai berikut, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Dan yang ketiga, membaca sayyidul istighfar walaupun hanya 1 kali, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Demikianlah 8 amalan yang sangat baik kita amalkan sebelum tidur setiap malam. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin.
Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.